Salah jalan saudara-saudara. Mari kita maju lagi. Halo, halo. Selamat pagi menjelang siang. Lagi papanasan lagi seperti biasa. Aduh, jalannya jelek, Ini ada goyang-goyang. Oke, sambil jalan, sambil pengen berbagi video, pengen berbagi pengalaman melalui video ini mengenai penyakit kanker. Penyakit kanker umumnya penyakit kanker, tapi khususnya kanker yang saya derita itu kanker kelenjar getah bening. Jadi banyak di antara teman-teman yang tanya ke saya, menanyakan kondisi badan saya sekarang gimana, karena mereka tahu pas saya lagi parah-parahnya karena kanker kelenjar getah bening yang tadi saya ceritakan. Dan mereka juga terheran-heran kenapa saya divonis kena kanker tapi nggak pernah kelihatan bolak-balik mundar-mandir rumah sakit. Kemudian yang lebih ekstrimnya lagi, saya masih ngerokok sampai sekarang. Nah, jadi sekaligus saya juga ingin memberikan satu alternatif ya, satu alternatif ke para penderita kanker, bahwa yang namanya menyembuhkan, mengobati penyakit kanker itu tidak harus selalu dengan biaya tinggi, ataupun tidak harus berobat ke luar negeri lah gitu. Kan banyak tuh yang berobat ke luar negeri, ya itu juga macam-macam ujung-ujungnya, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, sekarang saya punya satu alternatif yang sudah beberapa tahun ini saya jalankan, yaitu dengan bersepeda minimal seminggu 3 kali, bahkan saya sih hampir setiap hari, tapi bersepedanya siang-siang, nggak pagi-pagi banget bersepedanya. Ini sekarang ini jam 10:30 sih. Nah, yang saya lakukan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Keliling-keliling aja, keliling-keliling kota. Atau ya kalau saya lagi ada tujuan, ya saya ke tujuan yang saya pengen datengin. Sedikit cerita, rada terbata-bata karena jalannya jelek. Tunggu dulu, takutnya baceo terus jatuh. Orang-orang juga pada ngeliatin si bapak cara ngomong sendiri gitu, sepedahan kan. Oke, lanjut. Saya divonis punya kelenjar getah bening itu stadium 3 oleh Rumah Sakit Boromius itu tahun 2003. Itu yang saya ingat berbarengan dengan almarhum Ustadz Gito Rolis.
Itu bareng banget. Cuma beda di usia aja. Almarhum Ustadz Gito Rolis pada saat pertama kali ketemu di Boromius itu usianya udah 50-an. Sementara saya pertama kali divonis itu usia saya 29 tahun. Itu tahun 2003 ya. Setelah divonis oleh dokter ahli bedah, itu saya langsung disarankan untuk operasi. Saya nggak boleh pulang, saya langsung harus masuk ruang operasi. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau karena satu, saya takut. Yang kedua, saya nggak tahan sama biayanya. Mahal banget buat saya pada saat itu. Akhirnya saya nggak mau dan saya coba cari alternatif. Oke, saya cari alternatif lain. Akhirnya saya coba ganti dokter. Waktu itu saya coba ganti dokter ke dokter internis. Ke dokter internis. Dan dia menyanggupi untuk bisa menyembuhkan saya tanpa operasi. Butuh waktu sekitar 1 tahun. Akhirnya saya coba mengikuti saran si dokter internis tadi. Saya minum obat 1 hari 9 macam. Dan ya cukup berat juga. Cukup berat minumnya, sama cukup berat biayanya. Karena obat itu ditebus seminggu sekali. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Kalau di jumlah jambleh sih ya dapatlah Ferrari. Tapi bukan supercar ya. Sepeda merek Ferrari maksudnya. Ada kan. Nah, udah saya coba, saya ikutin. Ternyata ujung-ujungnya ya sama juga, masih tetap saya harus operasi. Akhirnya udah, saya nggak mau. Dan singkat cerita, karena saya tidak terlalu memusingkan vonis tadi, saya sempat merantau dulu ke Sumatera, kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, pulang dari merantau saya ambruk. 2007 saya divonis kanker kelenjar getah bening. Tapi saya udah nggak mau lagi berobat secara medis. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk berobat herbal alternatif. Saya berobat ke Nenek Yana yang ada di daerah Cijambe. Itu tepatnya di belakang SMA 24, daerah Sindang Laya, Ujung Berung sana. Saya diobatin sama Nenek Yana kurang lebih sekitar 8 bulan. Kurang lebih sekitar 8 bulan. Dan setelah diobati oleh sang nenek, saya kontrol lagi ke laboratorium. Karena Nenek Yana ini mantan perawat di Hasan Sadikin. Itu sebelum berobat ke dia, saya disarankan untuk periksa lab juga. Hasil lab itu memang saya mengidap kanker kelenjar getah bening. Lumayan cukup parah. Dan pada saat itu kerasa setengah badan saya itu kayak yang mati rasa, kayak semi stroke.
Sehingga awal mula berobat ke si nenek juga saya sampai digotong karena saya nggak bisa jalan. Saya rebahan aja, digotong sama kakak. Nah, balik lagi saya setelah diobati 8 bulan, periksa lagi ke lab. Ya udah, saya divonis sembuh oleh lab juga. Cuma tetap ya, sembuh untuk orang yang punya riwayat penyakit itu beda sama orang yang tidak punya riwayat penyakit. Tetap ada suatu waktu penyakit itu akan terasa lagi. Nggak bisa normal kayak sedia kala, nggak bisa. Nah, setelah lepas dari pengobatan si nenek tadi, kurang lebih sekitar tahun 2010 itu saya mulai rutin bersepeda karena saya sempat dengar cerita teman saya itu dia punya prostat cukup parah sehingga dia tuh harus dioperasi. Tapi dalam waktu 8 bulan saja setiap hari dia bersepeda nanjak dari Antapani ke Pasopati. Dia sembuh total, alhamdulillah. Dari situ dia menyarankan kepada saya, coba Tom bersepeda. Ya udah, saya mulai bersepeda. Itu dengan posisi saya tuh masih punya kerjaan rutin. Jadi bersepeda itu saya lakukan setiap hari. Itu di kantor saya naruh sepeda ontel. Jadi setiap sore selama kurang lebih setengah jam itu saya bersepeda. Berjalan sekitar 3 bulan enak. Wah, saya bilang enak juga nih bersepeda ke badan saya. Sehingga akhirnya terus mulai saya ganti-ganti jenis sepeda. Dan setelah mulai bersepeda itu kalau dilihat dari penurunan berat badan itu lumayan drastis. Awal mula saya bersepeda berat badan saya 98 kilo. Dan sekarang 2024 kurangin 2010, 14 tahun ya. Nah, setelah 14 tahun itu sekarang berat badan saya tinggal 80. Tapi saya masih ingat banget begitu saya mulai di tahun kalau nggak salah di tahun ke-3 saya bersepeda. Saya coba bermain di sepeda MTB. Itu berat badan saya emang udah turun banyak tuh. Berat badan saya udah tinggal 82. Orang-orang juga sampai pada heran, pada kaget melihat saya. Ada nanyain sakit apa, kenapa kok jadi ini banget, kurus banget. Nah, intinya itu saya ingin berbagi pengalaman saya tadi untuk teman-teman yang mempunyai penyakit kanker, entah itu kanker apa aja. Kenapa saya bilang berani? Saya menyebut bahwa ini tuh sepertinya bisa berlaku untuk semua jenis kanker. Ada teman saya juga, ponakannya itu kena leukemia. Usianya padahal jauh lebih muda dari saya. Dia udah berobat ke sana ke sini, udah habis biaya ratusan juta, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena memang kan leukemia tuh yang saya tahu belum ada obatnya dan dia paling ganas kan. Akhirnya dia tanya ke saya,
sakit apa? Saya bilang, saya punya kanker. Oh kebetulan katanya, pengen berbagi pengalaman, ponakan saya juga kena kanker, punya kanker. Saya bilang kanker apa? Kanker darah, leukemia. Terus dia nanya, penyembuhan kamu gimana Tom? Saya sih sekarang hanya bersepeda aja hampir setiap hari. Tetapi kebetulan waktu itu saya sempat juga check up ke rumah sakit mahkota Malaka. Itu saya disarankan untuk terus bersepeda, tapi jamnya tengah hari bolong. Yang bagus katanya sinar matahari untuk penderita kanker itu jam 11 sampai dengan jam 1 siang, jam 2 siang maksimal. Sudah saya ikuti itu saran itu. Jadi saya bersepeda di antara jam itu, dan kebetulan saya tinggal di gunung. Dengan tenaga sisa yang ada, akhirnya saya harus nanjak. Jadi kalau saya keluar dari rumah jam 10 pagi, itu kurang lebih sekitar jam setengah 12 atau paling lambat jam 12 saya naik ke gunung, saya nanjak. Itu kegiatan saya rutin tuh. Dan itu saya lakukan sampai dengan hari ini. Dan si ponakan teman saya tadi juga akhirnya tertarik ingin coba, tapi dia caranya lain. Dia naik ke rooftop di rumahnya, dia buka baju, dia hanya memakai celana pendek, kemudian dia baca koran sambil berjemur setiap hari selama kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah tuh sekarang walaupun badannya ketemu lagi sama saya, badannya gosong, tapi dia masih sehat sekarang. Dia masih bisa beraktivitas sampai dengan hari ini. Makanya menurut saya sih Allah menciptakan matahari itu ya sebagai salah satu penambah imun badan kita gitu. Ditambah lagi juga kan kita punya antibodi. Jadi saya percaya banget bahwa sinar matahari itu luar biasa, fungsinya banyak banget. Nah, berdasarkan pengalaman dan cerita saya tadi, buat teman-teman yang punya kanker, apapun kankernya, barangkali bisa dicoba ya. Karena menurut saya pola yang saya jalankan sampai dengan hari ini sangat-sangat murah kalau dilihat dari sisi biaya. Tidak memberatkan sama sekali, hanya butuh kemauan aja, niat dan kemauan. Kebetulan pola saya dengan bersepeda. Kalaupun teman-teman mau ngikutin, sepedanya bebas. Mau sepeda mau beca juga sama aja kok, fungsinya sama, digenjot. Saya malah menyarankan beca, menghasilkan kalau beca. Kalau sepeda kan enggak. Nah itu dia. Coba, mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif. Menjadi alternatif buat teman-teman yang sependeritaan dengan saya, punya penyakit kanker. Silahkan dicoba. Dan ya ini saya ngomong kayak gini juga, ini saya sambil berjemur nih, saya sambil bersepeda santai aja gitu. Jadi tambahan buat teman-teman, selain banyak berjemur siang hari, itu saya menyarankan untuk jangan stres, kurangi stres, dan yang paling penting lagi nikmati hidup. Udah, nikmatin aja hidup. Saya pun dari tahun 2017 sudah keluar, saya udah nggak kerja. Jadi saya udah niatkan, bismillah saya bilang, saya pengen umur panjang, dan saya berusaha untuk tidak stres. Dan walaupun bersepeda, tapi saya pun, karena saya juga sadar saya harus menafkahi keluarga saya, ya saya coba cari
orderan walaupun kecil ya wayahna saya pungutin aja, saya jalanin. Malah yang lebih ekstrim lagi, saya itu udah nggak punya kerjaan, apapun saya kerjain, dan saya selagi itu kerjaan enjoy buat saya, insya Allah saya kerjain. Dan ini sama sekali tadinya nggak kepikiran, tapi ya karena desakan dan kebutuhan gitu, akhirnya bisa juga tuh saya jualan aparel sepeda, karena saya ngerasa enjoy. Saya suka bersepeda sambil saya dagang kan enjoy gitu loh. Saya jual aparelnya, kemudian saya belajar ke mekanik bagaimana caranya menservis sepeda, sehingga akhirnya ya saya jadi semi montir lah, semi mekanik gitu. Itu saya jalanin sampai dengan hari ini. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, saya nggak kepikiran untuk jadi seorang tukang bangunan, walaupun saya tuh hanya jadi kenaiknya ya. Kebetulan ada teman saya yang jago dan punya pengalaman di bidang bangunan, saya hanya bantu, saya hanya jadi kenaiknya. Tapi kan ya lumayan gitu loh, ungkat angkut, panas-panasan, benerin genteng, naik para gitu, itu saya lakuin tuh gitu. Dan ya selagi enjoy, nggak ngeganggu penyakit saya, dia nggak ngamuk penyakitnya, dia malah bersahabat, tambah bersahabat dengan saya gitu. Nah jadi mudah-mudahan tambahan cerita tadi juga bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang punya kanker. Jadi nggak usah putus asa, ini aja lah, jalanin, nikmatin, syukurin, biar kitanya juga insya Allah bisa dikasih umur yang lebih panjang, dan ya kita bisa menikmati dan mengambil hikmah dari ini semua gitu. Ya mungkin itu saja sedikit sharing saya soal penyakit kanker ya. Jadi kesimpulannya, mengobati atau menyembuhkan kanker itu tidak harus dengan biaya tinggi saja. Ini polanya seperti yang saya jalankan sekarang. Saya hanya bermodalkan uang 20.000 untuk jajan, saya jalan 20.000 loh. 20.000 kali 100 saja cuma berapa? 2 juta. Sementara kan kalau ke rumah sakit, apalagi ke luar negeri, waduh itu bisa ratus sampai miliaran. Ya itulah, kebetulan saya punya cerita yang punya pengalaman yang murah meriah tadi gitu. Mungkin segitu saja ya, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau berbagi, silakan aja komentar di video ini ya. Nanti kita sama-sama berbagi, sharing soal penyakit. Karena saya juga beberapa kali sempat menjadi narasumber, dan narasumber dalam artian ya hanya sharing kayak gini ya, bukan ilmu. Saya nggak punya basic kedokteran, hanya berbagi pengalaman aja. Ya silakan aja, kalau misalnya ada yang mau komentar aja di video ini ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.